Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran tentang ilmu tajwid. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang masih sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran ilmu tajwid yang sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan mad layyin atau mad lin. Tapi sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini membahas tentang mad layyin atau mad lin, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton, yang memberikan like, yang membagikan, dan memberikan dukungan berupa subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan semoga yang kita lakukan semua itu tidak sia-sia. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Baik ya, kita memulai pembahasan kita kali ini, yaitu mad layyin atau mad lin. Ya, sebelum kita memasukinya, maka kita memulai pengertian mad layyin ini menurut bahasa. Jadi, mad layyin atau mad lin menurut bahasa yaitu mad yang berarti panjang, sedangkan layyin atau lin berarti lunak. Nah, adapun menurut istilah yaitu mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah atau berbaris fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sekarang kita sudah melihat contoh dari mad layyin atau mad lin. Jadi kita sudah mengetahui bahwa mad layyin atau mad lin yaitu mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului dengan huruf berharakat fathah. Ini huruf ya itu huruf yang berharakat fathah atau berbaris fathah, dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Ini huruf hidup ini yang dibaca waqaf. Misal, jadi caranya membaca wabil yaum. Ini namanya mad lin ini. Jadi ini adalah contoh dari waw sukun. Ya. Dan panjang harakatnya itu nanti bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa juga 6 harokat. Itu kalau 4 harokat wabil yaum. Nah, sekarang kalau 6 harokat wabil yaum. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu al-mautu. Ini huruf fathah, ini huruf waw yang sukun, ini huruf yang berharokat dhammah. Tapi ini kalau kita waqaf maka ini dibaca sukun atau dibaca huruf mati. Ya, jadi caranya membaca al-maut kalau misalnya kita mau berhenti di sini. Tapi kalau misalnya kita mau lanjutkan maka ini panjangnya 2 harokat saja. Misalnya al-mautu
al-mautu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau 4 harokat, umpamanya kita mau berhenti al-maut. Kalau 6 al-maut, seperti itu ya. Jadi sekarang kita menjelaskan lagi contoh dari mad lain yang huruf sukunnya adalah huruf ya. Nah, ini huruf ya yang sukun. Jadi sebelum huruf ya yang sukun itu ada huruf yang berharokat fathah, kemudian ya yang sukun, huruf ya yang sukun, dan sesudah itu ada huruf yang berharokat. Nah, kalau misalnya kita mau melanjutkan ini bil ghoibi, nah, kalau misalnya kita mau berhenti maka bisa 4 harokat, kita baca langsung dengan 4 harokat saja. Bil ghoib, ya. Kalau 6 harokat bil ghoib. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Ini fi roy, ya. Ini huruf ro ini. Fi roib, fi roib. Ya, kita baca dengan 4 harokat. Ya, kalau 6 harokat fi roib. Ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu bi khair. Ya, bi khairi, ya, berharokat hidup. Namun kalau misalnya kita berhenti maka ini bisa disukunkan. Seperti itu. Ya, baik ya, kita baca dulu dengan 4 harokat. Bi khair. Bi khair. Seperti itu. Kalau 6 bi khair. Jadi ini huruf fathahnya kita sudah lihat ini. Kemudian sesudah itu ya berharokat sukun, dan sesudah itu huruf yang berharokat hidup. Ya, kemudian ini lagi syai, ya, syai. Kalau misalnya kita mau lanjut ya 2 harokat syai'in, syai'in. Ya, kalau mau berhenti syai', kemudian 4 harokat syai'. Ya, seperti itu. Jadi semua ini ya sama semuanya. Kalau berhenti 2 harokat bisa, 4 harokat juga bisa, dan 6 harokat juga bisa. Jadi sekarang kita sudah lihat ayatnya dari contoh yang kita jelaskan tadi, yaitu bil ghaibi, contoh dari mad lain atau mad lin, yaitu kata bil ghaibi. Sekarang kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, ini kalau kita mau lanjut. Tapi kalau misalnya kita mau berhenti di bil ghaib, ya bisa 2, bisa 4, bisa juga 6. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai kepada contoh berikutnya, yaitu fi raib. Umpamanya kita mau berhenti, wa in kuntum fi raib, yaitu 4 harakat. Kalau kita mau lanjut, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna
nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min misli. Nah, seperti itu. Baik, ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu contoh huruf ya yang mati. Iya, jadi sekarang contoh mad lain atau madlin yang huruf wawunya yang mati. Kita mulai baca dengan melanjutkan, tidak berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu. Sekarang kalau kita berhenti dengan 4 harakat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawun. Tuh. Kalau 6 harakat lebih panjang lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawun. Seperti itu. Jadi saya kira demikian penjelasan tentang mad lain atau madlin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada kekeliruan dalam penjelasan ini, maka itulah batas kemampuan saya, dan semuanya kebenaran ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.